Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita lakukan adalah bongkar laptopnya. Kita buka penutup harddisk. Di situ adalah posisi harddisk dan kita lepaskan baut pengunci harddisk. Ada 4 baut, bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan. Harddisk ini terletak di posisi sendiri ya, artinya punya ruangan sendiri, tidak sebagian laptop juga ada yang menjadi satu di dalam. Nah, ini kita bongkar secara hati-hati, tujuannya kita menghindari shock atau getaran keras karena harddisk memang barang yang sensitif. Kemudian kita lanjutkan membongkar backdoor atau penutup casing bagian netbook ini. Satu persatu ada di sekelilingnya beberapa baut. Bautnya beda-beda tuh, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau pas kena bagian elevasi yang agak tipis, ini bautnya pendek, terus bagiannya agak tebal, bautnya agak panjang. Hati-hati ketuker karena pada saat kita memasang balik, kalau ketukar itu cacat di bagian atas, nanti bagian casingnya nampak benjolan bekas baut nongol gitu kan, atau berlubang. Oke, satu persatu kita lepasin baut pengunci daripada penutup bagian bawah casing netbook Asus ya, Asus 203M ini. Itu ada beberapa, dan bagian tengah juga ada satu di sisi harddisk. Bagian ruang harddisk itu ada satu baut pengunci casing. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah membuka. Kita membuka casing menggunakan mika, plastik atau apapun yang sifatnya agak keras lah. Kita hindari menggunakan obeng atau jenis plat atau seng atau besi lainnya atau logam, menghindari cacat bagian fisik casing. Atau juga yang lebih kita khawatirkan menyentuh bagian motherboardnya ya, karena kita congkel satu persatu bagian sisi. Kalau sudah mulai terbuka, tinggal kita tarik pelan-pelan, dia akan terbuka menyusul di bagian sisi lainnya, karena penyambungnya hanya bersifat kenok pengait plastik daripada casing itu sendiri. Nah, sekarang sudah terbuka. Itu ada baterai gepeng lithium ya. Ada 3 sel baterai di situ. Nah, terus ada hamparan motherboard. Ya, pertama-tama kita harus lepasin itu fleksibel penghubung antara USB port dengan motherboard, karena untuk mengangkat baterai dia berjalan di atas baterai itu fleksibelnya. Yang kedua, catu daya paling penting. Kita lepaskan kabel daya dari baterai ke motherboard. Tujuannya pada saat kita menyentuh bagian komponen elektrik yang ada di bagian bodi motherboard, khawatir ada short atau konslet, karena kadang tangan kita keringatan mengandung air gitu kan. Kita lepas itu bagian baterai, bagian kabel penghubung, dan supaya lebih gampang juga tidak ada yang tersisa, kita bongkar sekaligus saja. Kita buka speakernya. Tuh speaker ada LR, left right ya, bagian kiri dan kanan stereo itu. Nah, speakernya kita lepas aja, dia dihubungkan oleh masing-masing 2 baut. Di bagian sisi itu mengandung seal karet. Ada seal karet karena tujuannya pada saat bunyi itu dia tidak bergetar, karena direduksi oleh karet tersebut. Lumayan besar speakernya, sobat bisa lihat itu speakernya, suaranya pun lumayan bagus untuk tipe netbook ini. Kemudian baterai dikunci oleh 2 baut di bagian atas dekat engsel. Satunya di bagian pojok sisi kanan, satunya di bagian persis di samping engsel sebelah kanan. Ya, kita lepas baterai.
Nah, ini baterainya, baterai netbook Asus 203M. Kemudian lanjutnya kita lakukan adalah melepas bagian board. Nah, ini motherboard ini wajib juga dilepas karena posisi keyboardnya itu persis berada di bawah dia. Tidak bisa kita lepas tanpa harus melepas mesin. Jadi mesin kita lepas atau boardnya, motherboardnya kita lepas. Nah, ini ada 5 baut, nah itu baut pendek. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di situ di bagian soket body itu kadang dia nempel masuk. Nah, ini fleksibel keyboard juga kita lepas. Nah, itu keyboardnya, fleksibelnya yang melekat ke motherboard. Nah, kemudian fleksibel graphic card itu biasanya rata-rata setiap laptop ditutup oleh perekat plastik atau mika ya. Tujuannya supaya tidak longgar soket display atau soket monitor daripada laptop atau netbook tersebut. Nah, kita lepas. Itu juga ada kabel WiFi, antena ya, antena WiFi-nya rata-rata semua laptop berada di kepingan samping LCD. Oke. Bagian touchpad juga kita lepas, itu ada fleksibel kecil. Oke, sobat, sudah terlepas tuh bagian motherboardnya. Lanjut. Yang perlu kita lakukan adalah melepas ini juga sekaligus supaya tidak ada penghambat. Itu board USB port ya, board USB port. Dia terhubung ke switch power, bagian switch power bagian atas juga. Karena boardnya ini mencar-mencar, tidak jadi satu. Itu ada aluminium foil. Aluminium foil itu menempel ke plat penutup keyboard atau ke bagian keyboardnya. Banyak di situ ada beberapa yang terkoneksi atau terhubung aluminium foil tersebut sebagai grounding yang terhubung ke slot baut laptop ya. Tuh, sobat, kita lepas satu per satu bagian aluminium foil. Kemudian itu switch power lepas aja. Nah, bagian switch power kita lepas aja supaya kita membuka plat seng penutupnya lebih gampang. Kemudian yang dilakukan adalah membuka engsel. Jadi supaya kita lebih aman bekerja, kita buka tuh engsel. Nah, engsel bagian kiri dan kanan kita lepasin bagian engsel tersebut ya, supaya kita bisa melepas LCD-nya. Kita menghindari tekanan-tekanan kuat pada saat bekerja di bagian atas LCD, karena di bawah itu masih terhubung atau tertumpang dengan LCD atau monitor. Bahaya karena memang LED LCD monitor ya termasuk sensitif, jadi kita harus lepas itu. Nah, jadi kita setelah ini bisa melakukan penggantian keyboard secara leluasa dan tidak was-was atau tidak khawatir mencederai daripada monitor tersebut. Oke, lanjut kita lepas pengikat. Di situ ada beberapa titik pengikat plastik yang terhubung ke casing ya. Dia terkunci di situ, dikunci. Kita harus congkel satu-satu. Bagian pengunci tersebut kita congkel. Itulah yang agak ribetnya kalau keyboard tanam seperti ini. Beda dengan keyboard-keyboard lama yang masih posisinya tinggal congkel bagian atas, tinggal ganti, pasang fleksibel, udah beres. Kalau ini mesti bongkar abis, meski bongkar mesin, bongkar yang lain-lain. Kalau ini boleh dikategorikan ya bongkar total gitulah. Jadi kita congkel tuh bagian pengunci plat penutup keyboardnya. Tuh sobat bisa lihat kita congkel satu-satu ya. Setelah itu kita tarik aja. Kita tarik akan lepas bagian yang lainnya. Nah,
ada beberapa titik yang mengunci plat tersebut. Ini sebagai penopang daripada keyboard, penahan keyboard, supaya keyboard itu bisa ngepres ke bagian rangkanya. Nah, ini sobat bisa kita lihat itu juga dihalangin oleh seal karet pengaman baut daripada touchpad ya, touchpad di situ. Jadi kita juga harus buka itu dulu. Di situ juga ada fleksibel yang terlem atau melengket di bagian plat seng tersebut. Oke, udah kita lepas pelan-pelan ini bagian plat penutup keyboardnya. Jadi untuk kedepannya tutorial ini sangat berguna bagi kawan-kawan atau sobat yang ingin mengganti keyboard secara pribadi ya. Nah, dengan tutorial ini kita bisa lihat setelah plat penutup keyboard terlepas, kita juga mesti harus congkel keyboardnya. Keyboardnya juga terkunci dengan butiran-butiran butiran plastik yang tertanam di bagian casing atau rangka daripada keyboard tersebut. Kita tarik aja, itu nanti akan lepas. Tarik aja, kita tarik, dia akan lepas ya, pelan-pelan. Itu bagian putih. Nah, udah terlepas, udah aman ya. Nah, semua ini keyboard yang lama, keyboard yang beberapa tutnya udah rusak, tidak berfungsi, mau diperbaikin mungkin ya tidak bertahan lama, akan balik lagi karena dari beberapa keluhan customer. Diperbaikin dengan cara dijemur, dibersihkan dan lain-lain, bisa bekerja beberapa pekan, akhirnya balik lengket lagi. Jenis keyboard ini memang yang paling penting kita lakukan adalah pembersihan. Yang kedua, hawa panas perlu. Kelembapan kita hindari pada keyboard, karena keyboard terlalu lama nggak dipakai, banyak yang menyebabkan disfungsi daripada tut itu sendiri karena lembab, berdebu, hingga akhirnya terjadi perlengketan. Dalam kondisi beberapa kasus juga ada yang mati total. Dalam artian mati total di sini tidak berfungsi sama sekali, dipencet. Oke, kita pasang keyboard yang baru sobat. Kita pasang. Di sini boleh dilakukan pemasangan ini, bisa kita lakukan penyolderan plastiknya lagi supaya melengket, bisa juga tidak. Itu tergantung dari kita. Kalau memang ingin lebih ngepres dengan frame-nya keyboard, ya kita solder satu persatu. Namun untuk mempercepat tutorial ini, kita langsung timpuk saja dengan plat penekan atau penopang daripada keyboard bagian belakangnya. Kita pasang aja ya. Itu sobat, beberapa cara kita mesti untuk mengganti keyboard jenis laptop Asus atau netbook Asus ini, yang boleh dikatakan cukup cerewet ya, cukup ribet karena memang tertanam dan harus membongkar bagian-bagian yang seharusnya tidak perlu dibongkar, tapi memang posisinya dia berada di bagian paling tertutup, ya mau tidak mau yang lain juga harus kita lepaskan ya. Jadi begitu caranya. Kita hubungkan kembali foil aluminium sebagai grounding ke bagian flat tadi. Nah, itu bagian fleksibel keyboard kita lipat sesuai dengan jarak atau posisi bentuk menuju slot dari motherboardnya nanti. Ini sehubungan baru, itunya masih tertutup tuh konektor bagian fleksibel keyboardnya. Jadi kita buka dulu, itu ada tertutup plastik ya. Nah itu sobat, bisa lihat bersama-sama.
Terus setelah terpasang, kita hubungkan dulu ke LCD. LCD dibersihkan dulu supaya jangan ada benda padat atau apa, soalnya tertekan keyboard bahaya juga. Kita menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin atas dasar kecerobohan kita sendiri. Ini kita kembali pasang engsel yang mengunci ke bagian body, ke bagian casing yang yang terpasang keyboard ya. Nah itu sobat bisa lihat casing sudah kita pasang. Nah terus itu bagian fleksibel, jangan lupa tuh fleksibel display. Kalau itu nggak terpasang nanti tiba-tiba setelah terpasang ini mesti bongkar lagi, betulkan ulang ya. Kita kunci dengan baut sebagaimana kita ulas tadi, ada 4 baut, masing-masing 2 bagian kiri dan kanan engsel ya. Itu sobat, bagian engsel kita pasang kembali. Nah jadi kita tinggal melakukan finishing, mengembalikan posisi awal setelah keyboard terpasang. Baik sobat, bisa lihat di situ juga kita kembalikan posisi kabel antena WiFi. Nah, itu dia ada tempat penjepit kabelnya di bagian sisi itu ya. Tinggal kita masukin posisi kabelnya. Jadi dalam kondisi netbook atau laptop seperti ini ya, kita harus kudu berhati-hati dalam bekerja, karena memang nilai daripada piranti ini ya tidak murah kan, harganya jutaan. Nah, kemudian fleksibel kita masukkan di sela, atau ada lubang di bagian motherboard khusus untuk fleksibel keyboardnya. Tuh sobat bisa lihat setelah dimasukkan. Nah, kita memasang motherboard kembali ke posisi asal, tentunya dengan harus mempaskan posisi slot USB, slot HDMI pada rumahannya yang ada di body ya. Terus bagian charger juga demikian. Tuh sobat bisa lihat lagi, kita mesti pasang baut pengunci agar kondisi motherboard juga tidak bergerak. Nah ini kita pasang fleksibel keyboard yang baru kepada slot keyboard yang ada di motherboard. Nah itu sobat, sebagian laptop ada yang berada di belakang, ada yang bagian atas untuk tuas pembuka dan pengunci slot daripada fleksibel. Nah ini bagian atas. Nah kita kunci lagi motherboardnya ya. Nah juga jangan lupa itu dipaskan posisinya, karena bagian lubang panel itu harus sesuai dengan casing. Kalau nggak pas ya susah nanti mau nyolok USB, mau nyolok HDMI ya, karena posisinya tidak begitu pas. Jadi harus dipaskan, diperiksa secara betul. Oke, kita kembalikan posisi motherboard dengan memasang bautnya. Nah itu juga kita pasang bagian ini, bagian speaker ya. Speaker juga persis berada di samping motherboard bagian bawah. Demikian sobat kondisinya untuk mengembalikan ke posisi awal. Nah terus kita juga jangan lupa memasang soket antena WiFi ya, karena kalau itu tidak terpasang daya tangkap WiFi nya berkurang. Jadi walaupun
WP tetap berfungsi, cuman untuk reset daripada signal agak menjadi minim kalau kabel itu tidak terpasang ke slotnya. Nah, oke. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah memasang apa namanya, foil. Jangan lupa foil itu harus dipaskan dengan foil aluminium dengan plat dengan baut ya, sebagai grounding. Juga terhubung dengan motherboard. Nah itu sobat, kita pasang bagian board panel USB port karena dia terpisah dalam apa namanya, motherboard di laptop atau netbook Asus ini dia terpisah antara ya slot USB 3 dengan USB 2.0 terpisah ya. Lanjut, kita mengembalikan posisi baterai. Baterai sudah kita kembalikan kepada posisi asalnya. Nah ini sobat, posisi baterai. Di situ kita pasang ada dua baut pengunci tadi yang kita lepas. Jadi baut pengunci untuk menahan baterai itu merapikan kabel speaker, karena kabel speaker itu not untuk apa, clamp untuk kabelnya berada ikut di case baterainya. Jadi begitu baterai terpasang, mau tidak mau sudah dibikin sedemikian rupa ya harus ikut ke situ. Nah demikian, kita pasang kembali kabel apa namanya, kabel ini, kabel speaker ya, kabel sound. Nah kemudian kita pasang kabel daya yang menghubungkan baterai ke motherboard, kemudian fleksibel dari USB port dengan motherboard kita satukan kembali. Oke, tinggal merapikan baut satu demi satu agar semuanya bisa terselesaikan. Kita tutup dan selesai. Tinggal memasang baut casing satu persatu dan menempatkan harddisk pada posisi apa namanya, pada posisi semula. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat bagi sobat dimanapun berada yang kebetulan ingin mengganti keyboard yang rusak untuk tipe Asus E203M ya. Oke.